Seperti pepatah, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Ungkapan itulah yang cocok untuk menggambarkan situasi rumah tangga aktor laga, produser dan juga pembawa acara kuis Dede Yusuf. Sejak menikah dengan Sandy Ramania Wurandani 18 April 1999 hingga dikaruniai dua orang anak, rumah tangganya terkesan tenang dan jauh dari gosip. Tapi seminggu ini terdengar berita yang cukup mengejutkan. Katanya Dede Yusuf punya hubungan. Emang sebenarnya sih kontrak kerja gue per 20 Juni 2003 ini habis di Angin Malam. Tetapi bukan berarti kemudian karena kontrak kerjanya udah habis terus gue langsung mundurkan diri atau misalkan RCTI tidak memperpanjang gitu, enggak. Jadi maksud gue mundurnya gue dari Angin Malam ini adalah karena juga melalui proses diskusi antara gue dan eksekutif produser acara tersebut. Mungkin keputusan yang terbaik adalah eh dibutuhkan penyegaran lah di Angin Malam dengan memakai presenter yang lain. Terus terang, Angin Malam punya kontribusi yang sangat besar untuk perjalanan karir gue. Gue juga merasa beruntung bisa menjadi salah satu presenter Angin Malam. Tetapi ya seperti yang tadi udah gue sebutkan, kita hidup harus maju ke depan gitu. Dan gue pengennya setelah gue mundur dari Angin Malam, gue bisa menjadi atau mempunyai ciri lagi sebagai seorang Peggy yang lebih Peggy, dan gue bisa punya satu mata acara lain yang lebih menunjukkan ke Peggy-an gue gitu ya dalam tanda kutip. Kebetulan tanggal Jumat kemarin tuh tanggal 13 Juni ya, itu Peggy udah habis kontraknya. Terus sebelumnya saya udah diskusi sama dia gitu. eh Ya Angin Malam mau ada penyegaran lah, di samping memang Peggy itu luar biasa sibuknya ya. Dilihat dari apa suasana kerja ya, Peggy suka terkesan uh, sedikit capek gitu ya kalau kalau untuk di Angin Malam. Jadi ya saya ajak ngobrol. Emang nggak langsung sih, nggak langsung, tapi yang saya tangkap dia sendiri kayaknya pengen break gitu loh. Ya ibaratnya kalau sekolah dia pengen libur dulu gitu. Sementara ini program kan nggak bisa libur. Angin Malam jalan terus. Jadi ya jalan tengahnya itu saya ganti. Apakah Peggy mempunyai persoalan dengan kru Angin Malam sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari acara tersebut? Hubungan gue sih baik-baik aja dengan mereka, hanya mungkin memang pada saat kesepakatan tentang tidak laginya gue di Angin Malam itu dibuat, itu hanyalah antara gue dan eksekutif producer. Jadi produsernya atau assistant producer atau tim kreatif itu nggak ada yang memberitahukan ke gue. Jadi itu pure antara gue dan eksekutif producer. Jadi ya hubungan gue sama mereka sih santai-santai aja. Malah kayaknya ada beberapa orang yang masih belum tahu juga kalau tanggal 20 adalah the last episode of Peggy di Angin Malam gitu. Terdengar kabar kalau digantinya Peggy sebagai presenter Angin Malam karena ia melanggar kontrak dengan menjadi presenter dalam acara sejenis di stasiun televisi lain. Selain itu sempat pula beredar isu kalau di akhir kontraknya yang berakhir pada hari Jumat 13 Juni lalu, Peggy meminta kenaikan honor yang tinggi. Ya kalau soal honor sih namanya udah 2 tahun di sebuah acara ya pasti harapannya ada kesadaran lah ya. Tapi ya enggak lah, bukan itu yang utama. Gue adalah tipikal orang yang nomor satu mengutamakan kualitas kerja gue dulu, kemaksimalan kerja gue di dalam acara tersebut. Karena gue percaya banget kalau kerja yang maksimal atau kerja yang berkualitas pasti akan mendapatkan efek-efek yang positif juga, termasuk dalam masalah angka-angka itu gitu ya. Tetapi setiap stasiun TV memang punya standarisasi masing-masing. Apa pula tanggapan Razak dengan kabar yang mengatakan kalau Peggy telah menyalahi kontrak kerja dengan menjadi presenter pada acara sejenis di stasiun televisi lain serta meminta nilai kontrak yang tinggi? Enggak. Nggak, ya itu tadi sih, bukan dari masalah kontrak atau honor atau kita berselisih, tapi lebih ke kejenuhan dia dan kita juga mau bikin penyegaran aja. Menurut Razak, mulai Jumat 20 Juni nanti, presenter baru sudah mulai tampil membawakan acara Angin Malam dengan didampingi Peggy Melati Sukma. Kalau boleh tahu siapa presenter yang akan menggantikan Peggy? Ada beberapa kandidat gitu seperti Angelina Sonda gitu kan, ada Risa Susmek sudah kita audisi, saya udah tawarin juga Desi, Marcella Zalianti dan sebagainya. eh Ya untuk hari ini ya saya kira nanti malam ya saya bikin surprise lah.
Pemirsa, ini merupakan kabar terbaru dari bintang sinetron yang juga pembawa acara kuis, Dede Yusuf. Sepekan kemarin terdengar isu tidak sedap menyangkut rumah tangganya dengan Sandy Ramania Wulandari. Bisik-bisik yang terdengar, Sandy sempat memergoki Dede Yusuf tengah menggandeng seorang model cantik bernama Cherry di sebuah supermarket. Seperti pepatah, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Ungkapan itulah yang cocok untuk menggambarkan situasi rumah tangga aktor laga, produser dan juga pembawa acara kuis Dede Yusuf. Sejak menikah dengan Sandy Ramania Wulandari 18 April 1999 hingga dikaruniai 2 orang anak, rumah tangganya terkesan tenang dan jauh dari gosip. Tapi seminggu ini terdengar berita yang cukup mengejutkan. Katanya Dede Yusuf punya hubungan istimewa dengan wanita lain bernama Cherry Maria. Cherry adalah seorang model dan juga bintang sinetron yang cukup cantik. Serunya lagi, isu miring yang beredar itu mengatakan kalau Dede dan Cherry telah punya anak perempuan berusia 1 tahun. Cek dan dicek berusaha mengkonfirmasikan berita tersebut kepada Dede Yusuf dan juga istrinya Sandy. Tapi pasangan suami istri ini enggan mengomentarinya. Sandy misalnya yang ditemui di butiknya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tidak bersedia memberikan klarifikasi. Sandy bergegas meninggalkan cek dan dicek yang datang ke butiknya. Begitu pula dengan Dede Yusuf yang ditunggui di rumahnya hingga malam hari tidak kunjung datang. Saat dihubungi via handphone, Dede mengatakan sedang syuting di Bogor tanpa memberitahu alamat jelasnya. Sedangkan menurut orang tuanya, Dede sedang pergi bersama sang istri. Berbeda dengan Dede Yusuf dan Sandy yang terkesan menghindar dari wartawan, Cherry Maria malah bersikap lebih terbuka. Dengan ramah, wanita yang mengawali karirnya di dunia model sebagai finalis Cover Girl sebuah majalah remaja ini menyambut kedatangan cek dan dicek di rumahnya. Dengan gayanya yang ceplas-ceplos, ia menceritakan hal ihwal isu kedekatannya dengan Dede Yusuf. Saya sama Dede Yusuf nggak ada apa-apa. Sebatas teman. Dia kenal saya kenal dia. Tapi kalau buat hubungan yang ke depan, yang serius, kayaknya kita nggak ada pikiran ke situ tuh. 4-5 tahun yang lalu aku tuh bintang iklan Max Body Talk powder gitu ya. Kita kebetulan tuh syuting di Taman Mini gitu loh. Taman Mini yang ada ini ya. Kan Dede telepon aku, dia bilang, "Cer, kita kan mau main sinetron berdua atau gimana, jadi bintang tamu atau gimana, nggak ngerti ya. Saya bagaimana bisa ketemu kamu lah, bisa ketemu nih, kita ngobrol banyak." Aku bilang, "Saya lagi syuting," aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Ya udah aku jemput deh." Nah pas jemput itu mungkin orang prasangkanya jadian. Saya bilang, enggak loh, saya cuma dijemput buat ngobrol soal kerjaan. Tapi namanya orang ya, pas saya naik mobil, udah kita ke satu tempat itu kayak mau makan gitu loh. Mau makan kita sambil ngobrol di situ. Selain itu nggak ada apa-apa, dan dia pulang anterin saya pulang. Menurut Cherry, ia memang pernah dekat dengan Dede Yusuf 5 tahun silam. Ketika itu Dede menawari Cherry untuk bermain dalam salah satu sinetron laga yang diproduksinya. Tapi merasa tidak cocok, Cherry menolaknya. Dia mungkin kan mau pengen sekali saya ikut jadi peran pendamping dia, kebetulan dalam serial laga gitu ya. Terus udah begitu, saya kan nggak sempet waktunya, dan saya nggak bisa berantem karena saya dari dasarnya saya kan model gitu loh. Saya model, jadi kalau berantem begitu kan kayak kurang, masih kaku kali ya. Walau begitu, diakui Cherry saat itu hubungannya dengan Dede memang sempat dekat. Pernah ke rumah 2-3 kali gitu, tapi cuma sebatas main aja. Kalau buat pacar kayaknya enggak ya, enggak. Dan saya juga enggak lah, saya tahu juga Dede waktu itu mungkin punya ada seseorang gitu loh. Waktu itu dia sama istrinya juga belum married atau belum kawin, masih pacaran. Tapi saya tahu gitu, makanya saya tuh enggak, cuma sebatas teman. Dede itu baik dalam soal nasihat atau kita buat acting, dia tuh ngasih tahu gitu loh. Lalu bagaimana dengan desas-desus yang mengatakan kalau Cherry mempunyai seorang anak perempuan berusia 1 tahun hasil hubungannya dengan Dede Yusuf? Kalau soal anak itu kebetulan saya mau cerita juga ya, jadi jangan ada gosip juga nih. Itu anak itu adalah anak pungut gitu loh. Anak angkat saya gitu. Kebetulan di teman saya kebetulan sama-sama satu gereja gitu ya. Teman saya ini yang perempuan tapi agak masih umur muda, dia juga model tapi nggak begitu ini kali di catwalk ya, dia kerja di bidang lain. Dia ternyata hamil gitu loh. Dia dihamilin sama pacarnya, tapi pacarnya nggak tanggung jawab. Kebetulan pacarnya itu orang Australia gitu, orang Australia. Jadi dia bilang, "Cer, kamu kan ya maksudnya keadaannya baik lah, ada lah gitu. Jadi saya mau kamu tuh
mau nggak ambil anak saya gitu, pungut gitu. Saya kaget dong, kok kebetulan saya suka anak kecil kan, mama tuh paling, kok kamu kan doyan anak kecil, nggak apa-apa ambil aja gitu loh. Apa alasan Cherry mengadopsi anak di usianya yang masih muda itu? Anak ini datang kayak membuat saya tuh lebih semangat gitu loh, membuat saya lebih senang.